Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan selamat pagi juga untuk Bu Sipa yang kami hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum Statistika Ekonomi Indonesia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh harga oli terhadap permintaan oli. Kelompok kami terdiri dari Safira Alaina, Sali Depita Ananda, Wilda Nurpatima, dan saya sendiri, Yogi Primacita. Dari sini, pengaruh harga oli terhadap permintaan oli di CP Petro Asia Jaya Utama pada bulan April sampai dengan Desember 2021. Ketahui adalah variabel independen X-nya itu harga oli, variabel dependennya Y-nya itu permintaan. Tabel hasil observasi yang kami dapatkan, total respondennya itu 10, dan X total seluruhnya 56, atau disebut juga harga, dan permintaan Y total seluruhnya 47, total X kali Y-nya 305, X dipangkat 2 kan 374, total seluruhnya Y pangkat 2 total seluruhnya 305. Yang pertama itu persamaan regresi. Persamaan regresi linear sederhana itu rumusnya ialah A ditambah BX ditambah nilai residu. Yang diketahui Y-nya itu nilai yang diramalkan, A-nya konstanta, B-nya koefisien regresi, X-nya variabel bebas, dan nilai residu. Kita masukkan rumusnya, N-nya itu total seluruh residunya adalah 10, dikali total X-nya itu 305, dikurangi total X-nya itu 56, dikali total Y-nya itu 47, dibandingkan N-nya itu 10, respondennya, lalu total X dipangkat 2 kan yaitu 56 dipangkat 2 kan, dikurangi X pangkat 2 itu 56 dipangkat 2 kan, dan hasilnya ialah B sama dengan 0,692053. Lalu di sini masukkan rumusnya, A-nya total Y-nya itu 47, dikurangi B-nya kan sudah diketahui 0,692053, dalam kurung total X-nya itu 456. Kita ketahui semuanya hasilnya adalah 0,824503. Dari data tersebut kita mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan 0,824503 ditambah 0,692053 X, atau kita persamakan itu 1,5168 X. Lalu koefisien relasi. Rumus koefisien relasi itu total residu, residu total responden itunya 10, dalam kurung total X yaitu 305, dikurangi total X 6, dikali total Y-nya itu 47, dibandingkan lalu di akar kuadratkan dari total N-nya itu 10, dikalikan total X pangkat 2-nya yaitu 56 pangkat 2, hasilnya ialah 305, dikurangi total X yang dipangkat 2 kan ya hasilnya 56 total, lalu N nya itu 10 dikali Y pangkat 2 kurangi Y pangkat 2, total Y pangkat 2, hasilnya adalah 10 dikali 305 dikurangi 56 dikali 47, dibanding dibagi di akar kuadratkan 10 kali 374 diambil 3136, lalu di dalam kurung dikali 10, 10 kali 305 dikurangi 3 kali dikurangi 3136 di akar kuadratkan, hasilnya adalah di 3050 kurangi 2632 dibagi akar 3740 dikurangi 3136 dikurangi 3050 dikurangi lagi 2209, ketahui 408 dibanding akar 604 841,
lalu disama dengankan 418 dibanding akar 964 sama dengan 418 banding 312,76 sama dengan 0,586. Koefisien determinasi yang sudah kita ketahui ya, yang tadi barusan kita hitung itu R-nya itu kan 0,586, lalu dipangkat duakan sehingga 0,586 dikali 0,586 sama dengan 0,344, atau kita persenkan 34,44%. Metode enternya diketahui dengan rumus SPSS ya, di dependent variabelnya permintaan, modelnya variabelnya harga. Lalu yang keduanya persamaan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu 0,825 yang baru kita dapatkan, persamaannya ditambah 0,92. Nah, jadi kesimpulannya ialah angka konstan pada unstandardized coefficient dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 0,825 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa permintaan oli variabel Y-nya akan bernilai 0,825 apabila variabel harga oli variabel X-nya bernilai konstan atau 0. Lalu B-nya itu kita ketahui juga hasilnya. Angka koefisien regresi harga pada unstandardized coefficient dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,692. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga, maka permintaan akan menaikkan sebesar 0,692. Membandingkan nilai sig P minus value dengan alpha 0,05. Jadi diketahui itu nilai signya 0,075. Jadi kriteria keputusannya itu nilai sig berpengaruh jika nilai signifikannya kurang dari alpha 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikannya lebih dari alpha 0,05. Jadi kesimpulannya ialah yang barusan tadi kan 0,075. Simpulannya adalah variabel harga tidak mempengaruhi variabel permintaan oli pada bulan April sampai dengan Desember 2021 karena nilai signifikannya itu kurang dari alfa 0,05. Karena kan ini lebih tinggi ya. Lalu di sini yang ketiganya ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesa penelitian tersebut, H0 tidak ada pengaruh harga permintaan oli pada bulan April sampai dengan Desember 2021 dan HA-nya ada pengaruh harga permintaan oli pada bulan April sampai dengan Desember 2021. Di sini membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kita ketahui T hitungnya itu dalam SPS-nya 2048. Lalu eh, dari tabel tersebut kita mendapatkan eh, totalnya 2,306. Jadi kan dari T hitung itu 2048 dan sedangkan T tabelnya 2306. Jadi kesimpulannya itu karena kan T hitungnya lebih kecil ya, lebih rendah dari T tabel, maka tidak mempengaruhi variabel harga terhadap permintaan oli pada bulan April sampai dengan Desember 2021. Karena T hitungnya itu kan lebih kecil ya. Lalu analisis koefisien korelasi. Jadi ini kan hasil kesimpulan R-nya itu kan 0,586. Kalau 0,586 itu arah positif
Dari sini kita ketahui 0,58 itu kan kesimpulannya adalah arah korelasi yaitu positif sebesar 0,586 disebutnya dengan korelasi positif kuat dikarenakan melebihi dari 0,5 jadinya dinamakan korelasi positif kuat. Lalu di sini ada yang terakhir itu analisis koefisien determinasi ya. Ini kan kita ketahui R square-nya 0,344. Kenapa bisa 0,344 tersebut? Karena R pangkat 2 itu dari 0,586 itu hasilnya 0,344. Hasil dan kesimpulannya adalah dari hasil output di atas, ketahui bahwa nilai R pangkat 2 sebesar 0,344 artinya pengaruh harga variabel X terhadap permintaan variabel Y itu sebesar 34,44%, sedangkan sisanya sebesar 65,56%. Jadi, maka pengaruh harga terhadap permintaan oli tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Baik, segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ini. Nah, terima kasih untuk semuanya, untuk Bu Sipa, mata pengampu praktikum statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.